Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di Pustaka Guru dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang FRSKB Guru SD tahun 2020. Nah, kita masih membahas di materi pedagogik. Sedangkan untuk materi FR profesionalnya akan kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, teman-teman, kemarin ada yang menyarankan untuk membahas tentang materi studi kasus. Nah, kali ini cocok sekali dengan FR yang saat ini kita peroleh. Ada materi tentang studi kasusnya. Nah, sebelumnya tentu saya juga perlu dikoreksi ya jika nanti dalam penyampaian materi ada beberapa materi yang mungkin dirasa kurang tepat atau kurang pas. Silakan teman-teman nanti komentar saja di kolom komentar. Kita saling sharing, saling berbagi dan saling belajar bersama di sini. Tidak ada yang lebih pintar ataupun menggurui ya. Niatnya kita sharing saja kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa untuk bahan belajar kalian untuk persiapan SKB nanti. Nah, baik langsung ke FR yang pertama tentang kesulitan belajar. Nah, ini cocok sekali ya. Tadi ada yang menyarankan tentang bagaimana kesulitan belajar itu atau studi kasus yang ada di dalam kelas. Ini yang kesulitan yang pertama, FR yang pertama adalah kesulitan belajar. Contohnya anak menjawab soal 5 kali 5. Nah, anak itu menjawab dengan 10, termasuk kesulitan apa? Ada pilihannya, di sini disgrafia, disleksia, diskalkulia, dan lain sebagainya. Nah, kemudian soal ini FR ini saya bentuk dalam sebuah soal seperti ini teman-teman. Saat ini Ahmad duduk di kelas 4 sekolah dasar. Tes kecerdasan menunjukkan bahwa dia memiliki kecerdasan normal. Namun ketika menjawab soal matematika 5 kali 5, dia menjawab dengan jawaban 10. Namun di sisi lain bahasa Indonesianya atau nilai bahasa Indonesianya cukup tinggi. Berdasarkan permasalahan di atas, kemungkinan besar Ahmad mengalami gangguan A. Disleksia, B. Disgrafia, C. Diskalkulia, atau D. Gangguan nonverbal. Nah, teman-teman, ketika mendapat FR seperti ini, kesulitan belajar, kemudian saya buatkan soal seperti ini, mudah-mudahan ini ada gambaran yang pas ketika nanti teman-teman mengerjakan soal SKB ya. Jadi, ada 5 kesulitan belajar untuk anak peserta didik ini. Nih, salah satunya adalah anak tidak bisa memahami menjawab soal perkalian. Dia menjawabnya dengan cara dijumlahkan. Nah, ini termasuk ke dalam gangguan apa? Kalau saya boleh menjawab adalah yang C ya, diskalkulia. Oke, pembahasannya seperti ini. Disleksia atau kesulitan membaca ini artinya. Kemudian disgrafia itu adalah kesulitan menulis. Kemudian diskalkulia adalah kesulitan berhitung atau menangkap konsep matematika dasar. Nah, sedangkan untuk gangguan nonverbal ini adalah gangguan visual spasial atau motorik dan keterampilan. Oke, teman-teman, ini untuk membahas tentang kesulitan belajar. Nah, teman-teman cukup mudah untuk menghafalkan mana disleksia itu apa, disgrafia itu apa, diskalkulia itu apa. Ini ya, kalau disleksia itu membaca, kemudian grafia itu kesulitan menulis, diskalkulia itu berhitung atau dengan konsep matematika dasarnya. Nah, oke teman-teman, ini untuk FR yang pertama seperti itu gambarannya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang lanjutannya, ini masih di FR yang pertama, kesulitan belajar. Ini ada lagi tentang anak yang tidak bisa membedakan antara W dan M. Oke, kita buatkan soalnya yang sama persis dengan FR-nya. Saat ini Budi duduk di kelas 3 sekolah dasar. Ia sering keliru membaca huruf W dengan M. Ia sering juga membalikkan kata buta dengan menyebut batu. Berdasarkan permasalahan di atas, jenis kesulitan belajar Budi adalah A. Disleksia, B. Disgrafia, C. Diskalkulia, atau D. Gangguan nonverbal. Ini sama dengan materi yang soal pertama tadi ya. Cuma bedanya ini masuk ke dalam tidak bisa atau keliru membaca huruf. Berarti membaca tadi tentang disleksia ya teman-teman. Ini mudah sekali. Jadi disleksia tadi adalah kesulitan membaca, sedangkan disgrafia kesulitan menulis.
Diskalkulia itu kesulitan berhitung atau menangkap konsep dasar matematika, sedangkan D, gangguan nonverbal itu tentang motorik dan keterampilan anak. Nah, cukup mudah kan? Yang penting teman-teman memahami atau cukup menghafalkan makna inti dari disleksia itu apa, disgrafia itu apa, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya, FR yang selanjutnya, masih di materi FR yang pertama ini. Sama menentukan penyelesaian masalah kesulitan belajar. Nah, tadi kesulitan belajar itu apa, kemudian ini yang ketiga ini tentang studi kasusnya itu cara penyelesaiannya. Oke, kita buat contohnya seperti ini. Cara penyelesaiannya studi kasus tadi ya, kesulitan belajar tadi. Wawan adalah siswa kelas 2 SD. Ia kesulitan memegang pensil dengan benar, sehingga ukuran untuk menulisnya tidak teratur. Selain itu, ia juga membutuhkan waktu yang lama jika diminta menyalin bacaan di buku. Cara yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar dialami Wawan adalah A. Memilihkan pensil yang bagus dan tepat untuk Wawan. B. Membiarkan saja karena nanti lama-lama bisa sendiri sesuai dengan usianya. Atau D. Melatih Wawan menulis dengan komputer terlebih dahulu. Atau D. Mengajari cara memegang pensil dan melatih menulis dengan cara menebali huruf. Nah, teman-teman, ini tadi kesulitan belajar seperti ini tentang kesulitan disgrafia ya. Tadi karena kata kuncinya adalah kesulitan dalam memegang pensil, menulis ya, menulis. Jadi menulisnya itu mengalami kesulitan. Nah, cara yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar ini adalah tentu yang A salah ya, karena kalau memilih pensil saja yang bagus, kalau tidak kita ajarkan juga sama aja bohong. Kemudian yang B, membiarkan saja karena nanti ini tidak tepat, karena dibiarkan saja tidak ada mengatasi atau tindakan untuk mengatasi kesulitan itu. Kemudian yang C, melatih Wawan menulis dengan komputer terlebih dahulu. Ini cukup bagus tapi kurang tepat, karena yang dilatih dia hanya mengetik komputernya saja. Menulisnya bagus ya pasti, tapi tidak bisa menulis dengan tangan. Nah, yang D ini yang jawaban yang paling tepat, yaitu mengajari cara memegang pensil yang benar, kemudian melatih menulis dengan cara menebali huruf itu ya. Jadi ini solusi untuk mengatasi kesulitan anak belajar dalam hal kesulitan gangguan tentang disgrafia atau kesulitan menulis. Nah, ini adalah ciri yang lain ketika anak mengalami disgrafia ini ya, terdapat ketidak non-konsistenan dalam menulis bentuk huruf. Saat menulis penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. Ini contoh ciri disgrafia ya. Jadi ukuran dan huruf dalam tulisannya tidak proporsional, terlalu besar atau terlalu kecil, ini tidak proporsional. Gitu teman-teman. Ini ciri-ciri disgrafia itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk FR yang selanjutnya yang nomor 2 ini ya. Nomor 2 ya, tentang yang termasuk dalam identitas PROMES, program semester. Oke, identitas PROMES ini salah satunya seperti ini. Identitas dalam penyusunan PROMES sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ditanyakan identitas PROMES yang paling tepat yang mana. Oke, dari kelima ini, kalau yang di dalam jawabannya ada 4, berarti ada 1 yang salah. Nah, mana yang dari kelima ini yang salah atau yang bukan dalam identitas dalam PROMES ya? Kira-kira yang mana ini teman-teman? Nah, menurut saya adalah yang 4 ini ya. Ini yang bukan ke dalam identitas PROMES, alokasi waktu. Oke, pembahasannya seperti ini teman-teman. Identitas pada PROMES itu adalah 1, satuan pendidikan, kemudian muatan pelajaran, dan ketiga kelas, dan yang keempat adalah tahun pelajaran. Nah, kalau yang alokasi waktu itu bukan ada dalam identitas, tetapi dalam from isi PROMES tersebut, bukan di identitas PROMES. Nah, jika 4 salah, maka yang jawaban yang ada angka 4-nya jelas salah. Yang A salah, C salah, D salah. Berarti jawaban yang benar adalah yang B ya, yang tidak ada angka 4-nya itu. Oke teman-teman, ini kita lanjutkan lagi ke FR yang nomor 3 tentang langkah-langkah prota. Ini ya, langkah-langkah prota. Nah, kemarin di video sebelumnya juga saya jelaskan tentang langkah-langkah prota, tetapi ada beberapa versi ya. Jadi kemarin saya menggunakan versi yang pertama atau versi yang terbaru di revisi 2018, itu tentang ada
tentang prosedur penilaian di sekolah dasar. Nah, di situ ada menyantumkan tentang langkah-langkah perencanaan program tahunan juga. Ini yang pertama adalah menelaah jumlah tema dan subtema pada suatu kelas. Kemudian menandai hari-hari libur, permulaan tahun, dan minggu efektif. Kemudian yang ketiga adalah menghitung jumlah minggu efektif belajar dalam 1 tahun. Kemudian yang keempat adalah mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam subtema. Nah, ini versi yang pertama. Versi yang kemarin saya sampaikan seperti ini. Tetapi ternyata ada beberapa versi yang lain atau versinya ada 2. Nah, 2 seperti apa? Seperti ini teman-teman. Ini ya langkah-langkah Prota tentang 1. Mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. Kalau ini yang pertama adalah bukan tema subtema tapi kompetensi dasar dan indikator. Nah, dari sini teman-teman mungkin jelas beda sekali ya. Tetapi kalau kita di SD itu kan di SD itu hanya ada tema ya atau tematik gitu ya. Jadi bukan per mapel. Jadi program tahunnya adalah menggunakan langkah yang tema dan subtema ini. Tetapi tidak kemungkinan besar ini juga benar, melainkan dalam langkah prota yang kedua ini juga tidak disalahkan karena memang kita tinggal mengikuti nanti si penyusun soal ini SKB nanti itu dia berdasarkan yang mana atau yang ini atau yang kedua ini. Nah, teman-teman harus jangan bingung kemudian ada 2 versi yang berbeda tentang cara langkah penyusunan program tahunan. Teman-teman cukup nanti ketika menjawab lihat jawabannya apakah di versi yang ini, kedua atau yang versi yang pertama ini. Semuanya benar menurut saya. Karena apa? Karena kalau yang satu ini memang tema ya, berdasarkan tema, sedangkan yang kedua ini, langkah yang kedua ini berdasarkan mata pelajaran seperti penjaskes tentang mata pelajaran PAI atau guru mapel itu memang benar penyusunan pertanyaan seperti ini. Yang pertama jelas kompetensi dasar dan indikator karena bukan tematik, sedangkan di guru SD ini yang menelaah jumlah tema dulu dan subtema. Itu yang pertama, baru yang lainnya. Nah, teman-teman cukup jangan bingung ketika nanti menemukan soal ini tentang penyusunan prota itu ikut yang mana, tinggal nanti jawabannya seperti apa, kita ikutin saja. Nah, kalau jawabannya tentang indikator-indikator atau kompetensi dasar, maka menggunakan yang versi yang ini, yang per mapel, bukan per tema ya teman-teman. Jadi memang ada 2 versi, ini teman-teman jangan bingung, kemudian pilih yang mana ya, semuanya benar. Kalau saya boleh mengatakan semuanya benar menurut versinya masing-masing. Kalau ini versi yang tema, kemudian ini versi yang mapel, gitu aja. Nanti jika dalam soal yang ditemui adalah model yang ini, teman-teman cukup mengikuti yang ini. Jika teman-teman dalam pilihan jawabannya adalah modelnya seperti ini, ada indikator dan lain sebagainya, berarti dia mengikuti versi yang si pembuat soal itu versi yang per mapel seperti ini. Demikian teman-teman untuk pembahasan FR-nya. Nah, untuk FR yang keempat ini tentang KKM ya, atau di sini ada remedial yang dipakai itu seperti apa. Ini contohnya ini. Ada banyak soal ya, jadi tentang remedi. Nah, kemarin saya menyebutkan tentang remedi ini seperti ini, teman-teman. Di video sebelumnya juga saya jelaskan tentang pembelajaran remedi dan contoh soalnya seperti itu. Jika ada 50% lebih yang remedi, maka di sini pelaksanaan remedi adalah berbentuk pengulangan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Jadi, jika 50 anak lebih yang melakukan remedi, maka diulang pembelajarannya. Jika yang B ini, yang mengulang yang remedi ini hanya 20% maksimal, jadi maksimalnya 20%, maka dilakukan pembimbingan secara khusus atau secara perseorangan. Nah, jika lebih dari 20 dan kurang dari 50, berarti antara 20 sampai 50 itu dilakukan pemberian tugas kelompok, remedi pemberian tugas kelompok. Jika jumlah pesertanya lebih dari 20% dan kurang dari 50%. Itu ya teman-teman. Jadi membedakan ini remedi bentuk apa. Nah ini tergantung berapa jumlah
si peserta didik yang melakukan remedi. Yang kurang dari KKM berarti kan remedi, sedangkan yang lebih dari KKM berarti pengayaan. Nah, ini sebagai tolok ukur atau juknisnya dalam pembelajaran tuntas dan pembelajaran remedial. Ini juknisnya sesuai dengan juknisnya seperti ini, teman-teman. Oke, demikian pembahasan untuk FR yang kali ini. Saya cukupkan di sini karena ini masih materi sampai hanya materi pedagogiknya. Sedangkan nomor 5 dan 6, 7, 8 ini materi profesionalnya. Insya Allah besok akan kita bahas di materi di video berikutnya. Ini tentang parafrase ya teman-teman, parafrase, kemudian menentukan tema, ada FPB, ada perbandingan senilai, ada waktu berpapasan, ada tata surya, mencari letak gerhana bulan atau matahari, dan juga pengamalan Pancasila, lebih ke studi kasus sih ya. Jadi demikian teman-teman untuk FR kali ini kita bahas. Mudah-mudahan sedikit tapi bisa ingat buat pembelajaran teman-teman semuanya. Jadi saya ini intinya jika ada salah dalam penyampaian silakan teman-teman bisa koreksi atau memberikan komentarnya. Kita sharing saja bersama. Oke, terima kasih pembelajaran kali ini sharingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.